Kenapa? Karena memang aku sadar bahwa dunia entertainment itu adalah tempat aku cari nafkah. Aku masih belum punya sumber penghasilan lain utama. Aku juga adalah seorang instruktur Zumba, tapi untuk penghasilan utama aku masih dapatkan dari dunia entertainment. Sebagai seorang yang berada di dunia entertainment 10-an tahun, aku tahu bahwa berada di dunia entertainment dan itu banyak komitmen dan hal yang harus aku jaga, bukan hanya di luar talent, di luar kesehatan, itu udah pasti prioritas, tapi juga penampilan, suka nggak suka, mau nggak mau, kita akui atau tidak kita akui, yang namanya penampilan itu juga menjadi satu hal yang faktor yang harus kita perhatikan saat kita memutuskan untuk menjadi seorang yang ada di dunia entertainment. Sebelumnya ada kekurangan, mungkin jadi nggak percaya diri atau gimana sih Kak Dina? Iya, bukan kok masalah kekurangan Mbak, tapi masalahnya karena as we age, bagaimana kita sudah mulai bertambah usianya, pasti ada di dalam tubuh dan fisik kita itu yang berubah, kulit yang lebih banyak kerutan, yang udah turun, apalagi kulit wajah gitu. Dan sebagai orang yang berada di dunia entertainment, berhadapannya dengan kamera-kamera, dengan video segala macam foto, tentunya itu adalah salah satu hal yang harus kita perhatikan. Ada seiring bertambahnya usia, apa sih yang paling cepat berubah dari bagian tubuh yang paling kelihatan? Wajah sih, wajah itu udah pasti ya, kulit wajah, dan juga kalau kulit wajah itu kan akhirnya jadi bukan cuma ke kulit terlihat tidak kencang, tapi juga kadang-kadang jadi kelihatan sedikit lebih capek, looknya jadi kelihatan lebih capek karena dia lebih turun. Apa ya bahasanya, aku nggak tahu secara medisnya, tapi kalau mungkin kita perempuan ya, sama perempuan pasti tahu. Nah itulah makanya ada yang namanya treatment filler, ada yang namanya treatment botox, ada tanam benang, dan betapa treatment ini diminati sekali oleh kaum perempuan. Jadi ini bukan cuma bagi kami yang berada di dunia entertainment. Semua mayoritas perempuan sudah mengerti bahwa ini menjadi satu hal yang ada, tersedia secara medis, bisa dilakukan. Cuma kalau tapi turut nggak jaga makanan juga nggak sih Kak? Aku memutuskan untuk melakukan prosedur yang operasi plastik, lower facelift. Kenapa? Karena jujur aku aku penakut sebenarnya. Jadi aku memilih satu prosedur yang mungkin sekali aku lakukan, tapi untuk jangka panjang. Berarti lo operasi untuk cari cuan, bisa dibilang gitu nggak? Iya, karena kan aku setelah selesai pandemi, alhamdulillah dapat kerjaan, mulai bisa kerja lagi. Jadi penghasilan pertama yang aku punya waktu aku habis selesai pandemi itu aku pakai buat bayar sekolah anakku, karena udah nunggak. Habis itu aku bayar semua kewajiban-kewajiban, tanggungan-tanggunganku, kerusuhanku secara finansial, hal-hal tunggakan aku, kewajiban aku sama orang-orang yang selama itu tertahan aku nggak bisa lakukan. Aku bayarlah tunggakan segala macam, udah selesai, barulah aku punya duit lagi, aku bikin single, bikin lagu baru. Pada saat itu aku bikin KLPLO. Kenapa? Karena dari situlah aku bisa mulai untuk bekerja lagi, aku harapkan. Udah dari situ aku punya duit lagi, barulah aku pakai buat facelift. Jadi bukan punya duit langsung pakai buat facelift, enggak. Aku punya duit, bayar ini dulu, bayar itu dulu, punya duit lagi, bayar ini dulu, itu dulu, punya duit lagi, baru. Seberantakan itu keuangan Dina ada waktu itu? Ya, tapi kan bukan cuma aku, kita semua pasti. Gitu ya. Berapa mungkin yang dihabiskan untuk biaya operasi Kak Dina? Untuk biaya operasinya seluruhnya dalam arti kata operasi dan perawatan pasca operasi itu 9.000 US. Ini juga udah aku share sih. Kalau di ini berapa Indonesia? 150 juta. Iya. Jadi untuk tiketnya waktu belinya pakai poin yang emang udah aku rencanain awal. Terus tips buat teman-teman yang juga mau operasi ke Korea, pertama cari dokternya yang bagus, yang track recordnya baik. Kebetulan dokter Song yang waktu itu aku ngoperasi aku udah tahu cara kerjanya dia dan hasilnya dia udah dari 9 tahun lalu. Jadi aku tahu beliau. Yang kedua, bawa sebanyak-banyaknya bahan makanan yang bisa dibawa dari Indonesia. Kalau aku waktu itu bawa pemasak listrik kecil yang kira-kira masih dibolehkan lah di hotel ya. Lalu aku bawa bahan makanan semua, aku bawa beras, ya udah deh, pokoknya emak-emak. Jadi aku coba sebagaimana semaksimal mungkin untuk bisa menekan pengeluaranku di sana dengan cara itu. Efek jangka panjangnya ada nggak sih? Efek jangka panjangnya nggak ada. Oke, itu cuma sekali doang dong. Keadaan anak
sekarang seperti apa mungkin? Alhamdulillah baik. Mohon doanya semuanya. Aku mesti jalan langsung. Terima kasih ya. Tapi Semua ini nggak kan masih perubahan nggak sih video dari kan, kakak? saya tahu kita Ngeliat mau nggak sih? live. Aisyah sendiri nggak perubahan kakak gimana? Seneng kalau dia. Dia pokoknya apapun ibunya. Masya Allah anak itu. Dia ibunya happy, dia ikut happy. Ya. Sekarang masih treatment atau gimana sih Aisyah Udah, sendiri? alhamdulillah udah sekolah. Berarti bukan jangka panjang ya ini ya? Ini treatment jangka panjang dong. Jangka Sekali panjang. dilakukan tapi buat masa depan. Iya, buat masa depan. Jadi bertahan jauh lebih 10 tahun mungkin bisa 5 sampai 10 tahun ya. Pengobatan anak masih berjalan nggak sih, tahun, Kak? Udah, Pengobatan iya, anak udah masih sekolah berjalan nggak? sekarang dia, Udah sekolah. alhamdulillah, udah Setelah Berjalan 10 ya, tahun ada selanjutnya. treatment apa lagi? belum nanti belum lagi. Makasih ya Mas. Mbak, maaf banget saya mau live soalnya jam 7. Jadi mohon maaf saya pamit ya. Terima kasih, Makasih ya. Kak. Maaf ya. Terima kasih, Thank you. Makasih. Hati-hati. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.